Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan mingguan usaha saya. Perkenalkan, nama saya Melinda Ayu Privaski, NIM 1803010149. Saya dari kelas manajemen 5A pagi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum vitae. Yang kedua yaitu ulasan pengelolaan keuangan. Yang ketiga yaitu daftar customer. Yang keempat daftar supplier. Yang kelima general journal. Yang keenam general ledger atau detail. Yang ketujuh profit and loss accrual. Dan yang terakhir 8 yaitu standard balance sheet. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan mengenai kurikulum vitae, di mana di dalam kurikulum vitae ini menjelaskan mengenai identitas pribadi saya, data pendidikan, keahlian, dan pengalaman kerja yang saya lakukan. Dan yang kedua, yaitu saya akan menjelaskan mengenai ulasan pengelolaan keuangan. Dalam laporan keuangan mingguan ini, saya mencatat transaksi dari tanggal 17 Januari 2021 sampai 24 Januari 2021. Saya hanya mencatat transaksi pada tanggal tersebut karena dalam seminggu tersebut terdapat transaksi yang lumayan sering terjadi. Laporan ini saya buat apa adanya, sesuai dengan transaksi yang saya lakukan. Berikut transaksi dari tanggal 17 Januari 2021 sampai 24 Januari 2021. Pada tanggal 17 Januari 2021, uang modal dari usaha saya sendiri yaitu sebesar 2 juta. Dan juga pada tanggal tersebut terdapat penjualan produk Avoskin sebesar 185.000. Dan pada tanggal 20 Januari 2021 juga terdapat penjualan produk Garnier yaitu sebesar 45.000. Dan pada tanggal tersebut juga mengalami persediaan Maybelline yaitu sebesar 96.051 rupiah. Dan untuk pada tanggal 22 Januari 2021 yaitu saya melakukan persediaan Garnier yaitu sebesar 195.200 rupiah. Dan pada tanggal 23 Januari 2021 saya melakukan pembelian makanan yaitu sebesar 59.000. Dan untuk pada tanggal 24 Januari 2021 saya melakukan pembelian makanan yaitu sebesar 199.316 rupiah. Pada poin ketiga, saya akan menjelaskan mengenai daftar customer. Daftar customer adalah daftar customer yang membeli produk di toko saya, yaitu yang ada 2 orang, yaitu yang pertama Adinda Fitri Melania dan Tiulma Sinaga. Daftar supplier. Daftar supplier adalah daftar tempat toko yang saya beli untuk mendapatkan persediaan serta pengeluaran pembelian makanan yang digunakan untuk pelayanan setiap bulannya. Yaitu terdapat ada apa dengan Gresik AADG, Food Junction, Garnier Indonesia, dan Maybelline Indonesia. Dan yang kelima, saya akan menjelaskan mengenai General Journal, di mana General Journal ini mencakup laporan yang membuat tentang laporan keuangan penjualan saya dan persediaan saya selama 1 minggu. Yaitu pada tanggal 17 Januari 2021, modal usaha pada pendapatan produk. Modal usaha masuk debit untuk pendapatan produk Avoskin pada kas untuk Avoskin sebesar 185.000 dan untuk kas masuk kredit sebesar 1.815. Dan pada tanggal 20 Januari 2021 yaitu pendapatan produk dan persediaan produk. Persediaan produk Maybelline masuk ke dalam debit yaitu sebesar 96.051 rupiah. Pendapatan produk Garnier masuk kredit yaitu sebesar 45.000 pada kas yaitu jadi 51 rupiah.
Pada tanggal 22 Januari 2021, saya melakukan pembelian produk, yaitu persediaan produk Garnier pada kas, di mana persediaan produk Garnier sebesar Rp195.200, kas pada kredit yaitu sebesar Rp195.200. Dan untuk tanggal 23 Januari 2021, saya melakukan pembelian makanan, yaitu beban makanan pada kas. Beban makanan masuk kredit dengan sebesar Rp59.000 dan kas masuk pada kredit yaitu sebesar Rp59.000. Pada tanggal 24 Januari 2021, saya melakukan pembelian makanan, yaitu dan masuk ke dalam beban makanan pada kas. Beban makanan yaitu sebesar Rp199.316 dan pada kas Rp199.316. Jadi untuk total pada debit yaitu sebesar Rp2.549.567 dan untuk kredit sebesar Rp2.549.567. Poin ke-6 yaitu general ledger detail. General ledger detail adalah laporan keuangan yang berbentuk detail secara keseluruhan. Sini saya akan menjelaskan pada halaman pertama terlebih dahulu. Untuk kas pada tanggal 17 Januari, modal usaha pada pendapatan produk yaitu sebesar Rp1.815.000 dan untuk pada tanggal 20 Januari, pendapatan produk dan persediaan produk yaitu Rp51.051 dan pada tanggal 22 mengalami pembelian produk yaitu sebesar Rp195.200 dan pada tanggal 23 Januari yaitu melakukan pembelian makanan sebesar Rp59.000 dan untuk pada tanggal 24 Januari mengalami pembelian makanan sebesar Rp199.316. Pada persediaan produk Maybelline, pendapatan produk dan persediaan produk sebesar Rp96.051 dan pada persediaan produk Garnier, pembelian produk sebesar Rp195.200. General ledger detail pada halaman kedua yaitu tentang modal usaha. Modal usaha pada pendapatan produk sebesar 2 juta. Pendapatan produk Avoskin. Modal usaha pada pendapatan produk sebesar Rp185.000 serta pendapatan produk Garnier sebesar Rp45.000. Dan untuk beban makanan, pembelian makanan pada tanggal 23 sebesar Rp59.000, pada tanggal 24 pembelian makanan yaitu sebesar Rp199.316. Jadi total keseluruhan dari general ledger detail ini yang masuk debit yaitu sebesar Rp2.549.567 dan untuk kredit yaitu sebesar Rp2.549.567, yaitu pada poin ke-7 profit and loss accrual. Profit and loss accrual ini digunakan untuk dapat mengetahui apakah laporan keuangan tersebut mendapatkan laba atau rugi. Untuk pendapatan jali jasa yaitu pendapatan produk Avoskin sebesar Rp185.000. Pendapatan produk Garnier yaitu sebesar Rp45.000. Jadi untuk total pendapatan sebesar Rp230.000. Untuk beban operasional yaitu beban makanan sebesar Rp258.316.
Dan untuk total beban yaitu sebesar Rp258.316. Untuk gross profit yaitu mengalami kerugian sebesar Rp28.316. Dan untuk net profit and loss kita mendapatkan kerugian yaitu sebesar Rp28.316. Pada poin ke-8 yaitu standard balance sheet. Standard balance sheet adalah neraca dari laporan keuangan yang telah saya buat tadi, di mana terdapat aset dan ekuitas. Untuk aset lancar kas yaitu min Rp2.319.567. Aset tetap persediaan produk Maybelline yaitu sebesar Rp96.051. Persediaan produk Garnier yaitu Rp195.200. Untuk total aset yaitu min Rp2.028.316. Untuk net aset yaitu min Rp2.028.316. Untuk ekuitas current year earnings yaitu mengalami kerugian sebesar Rp28.316. Untuk modal usahanya min 2 juta rupiah. Dan untuk total ekuitas yaitu sebesar mengalami kerugian sebesar Rp2.028.316. Sekian video kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.